Dr. Nezar Eraldin. Iya, saya. Tapi bukan ini ya, bukan yang mati lampu ya dok ya. Sering gak sih dok digituin? Sering Begitu dengar nama dokter, langsung orang pada nyanyi, seperti mati lampu. Sering ya dok? Sering. Oke, Dr. Nezar ini adalah spesialis neurologi. Iya. Atau kalau dulu tuh orang biasanya nyebutnya spesialis saraf. Iya. Kenapa sih sekarang diganti jadi neurologi dok? Kalau nggak salah dari tahun 2019 atau 2018 gitu, memang keputusan dari Kementerian Pendidikan memang kan untuk gelar akademis berubah. Dari kan ada beberapa spesialisasi juga yang berubah, termasuk kita dari spesialis saraf menjadi spesialis neurologi. Karena mungkin memang saya memang mengikuti standar internasional ya, mungkin seperti itu. Tapi ada hubungannya nggak sama orang tuh kalau nyebut orang agak-agak sengklek gitu ya, saraf dasar, ada hubungannya nggak sama itu? Beda ya? Bukan. Kalau itu mungkin sebenarnya kan kalau bahasa awam saraf itu mungkin lebih ke gangguan psikiatri ya kalau itu ya. Jadi itu mungkin lahannya teman-teman sejauh dari psikiatri seperti itu. Kalau kita kan syaraf secara struktural, baik dari otak, tulang belakang, saraf tulang belakang sampai dengan saraf-saraf di tangan, kaki yang perifer seperti itu sih Mbak. Nah terus neuropati diabetik. Nah, neuropati ini kan berhubungan dengan saraf. Diabetik itu kan ya salah satu penyakit metabolisme ya dok ya, degeneratif gitu. Kok bisa ada hubungannya tuh gimana tuh? Memang pada kejadian-kejadian diabetes memang bisa terjadi kerusakan saraf yang dipicu oleh diabetes. Jadi memang orang dengan penyakit diabetes kemudian dia ada keluhan-keluhan seperti keluhan saraf, seperti kesemutan, kebas dan lain-lain, itu bisa terjadi komplikasi yang menyerang ke saraf. Jadi kan memang kalau diabetes itu kan memang komplikasi banyak ya, bisa menyerang ke organ ginjal, organ lain macam-macam, pembuluh darah dan macam-macam, dan salah satunya bisa menyerang ke saraf. Jadi memang kalau kita bicara neuropati diabetes itu merupakan sebuah kerusakan pada sistem saraf yang disebabkan oleh diabetes. Terus tadi kan dokter bilang dok kalau saraf itu kan banyak ya gitu ya. Biasanya kalau neuropati diabetik ke saraf yang sebelah mana dok? Iya, oke. Jadi memang paling banyak itu yang paling sering terjadi memang kalau misalnya terjadi pada saraf-saraf perifer. Saraf-saraf perifer itu misalnya kaki, tangan seperti itu. Jadi kalau misalnya yang kasus paling banyak nih ya Mbak ya. Kalau misalnya pada pasien-pasien dengan diabetes datang ke polisaraf dengan keluhan, kakinya kesemutan, kakinya kebas. Itu biasanya memang terjadi karena neuropati diabetes. Gejalanya tuh kesemutan? Paling sering. Paling banyak ya, mungkin sekitar 80-90%. Orang-orang dengan neuropati diabetes, keluhan pertamanya adalah kesemutan di kaki. Dan biasanya simetris kiri kanan. Pokoknya antara yang paling sering itu kesemutan, kesetrum, ketusuk-tusuk, seperti panas terbakar, atau misalnya alodinia. Alodinia itu jadi kita kulit lebih sensitif. Jadi misalnya kita kan kalau celana ini ya, kain celana itu dia kan kena ke ujung kaki ya. Padahal dia cuma kegores sama kain, tapi dia seperti kayak kesayat pisau. Oh, lebih sensitif. Ya, jadi lebih hipersensitif lah, lebih hipersensitif ya seperti itu. Kemudian ada juga yang sampai ke tangan. Ke tangan juga. Terus jadi dia seperti kayak pakai sarung tangan gitu. Jadi karena sampai sini atau batas sampai sini, dan dia biasanya simetris kiri kanan. Nah kalau neuropati diabetik itu kan seperti dokter bilang ya, biasanya tuh pasien diabetes. Tapi pernah gak sih dokter menemukan gitu ya, ada orang tuh ngerasa sering kesemutan, ngerasa itu tadi ya lebih sensi gitu kan, tapi dia nggak tahu tuh ternyata dia punya diabetes. Pernah nggak dokter nemu? Walaupun memang gejala diabetes kan yang paling sering yang sering haus, sering lapar dan lain itu. Cuman kan kadang-kadang itu pada orang kan kadang-kadang nggak sadar ya, banyak orang yang menyepelekan gejala-gejala diabetes yang secara umum sebelumnya, sehingga dia tidak sadar diabetes sudah berkembang, sudah berjalan karena dia nggak pernah periksa. Dan pada akhirnya dia sudah sampai nyerang sistem sarafnya. Begitu saya periksa, loh kok ini kayak curiga diabetes, curiga polineuropati diabetes. Kita cek labnya, darahnya. Sebentar, ada bedanya tuh dok, antara kesemutan yang bukan diabetes sama enggak, itu ada bedanya? Beda, jadi itu polanya itu paling banyak gitu. Jadi memang dia simetris, biasanya kiri kanan simetris, dimulai paling sering dari kaki. Walaupun memang kadang-kadang tangan dulu ada, tapi memang paling sering dimulai dari kaki. Malam hari dia lebih sakit, seperti itu. Jadi dan itu gejala-gejala itu yang tadi ada 5 jenis gejala yang paling sering itu. Jadi
kita melihat faktor risiko juga nih, faktor risiko usianya bagaimana, terus kita lihat kan kalau kita melihat postur tubuhnya apakah kecurigaan prediabetes atau gimana gitu kan, atau misalnya dari faktor risiko dari gaya hidupnya. Kadang-kadang pasien pada saat anamnesis kita bisa ngobrol, oh ternyata jarang olahraga atau misalnya dia seneng kuliner atau gimana, itu kan tetap ada faktor risiko terjadi diabetes. Ya udah kita cek laboratorium, cek darah, mungkin sampai HbA1c, oh ternyata tinggi, sudah berarti memang itu diabetes poliner berarti yang disebabkan oleh diabetes. Jadi nggak mesti orang terdeteksi diabetes dulu, terus ngeluh kesemutan, akhirnya ada diagnosis neuropati diabetik, tapi sering juga dokter nemu justru yang ternyata baru ketahuan ya punya diabetes ya. Karena memang itu nggak pernah periksa, kebanyakan gitu. Karena dia tidak menyadari kalau dia itu diabetes, dia segitu. Jadi malah tambah ini nggak sih dok, malah tambah ribet nggak sih yang nggak tahu diabetes sebelumnya? Nah ya itu yang susahnya itu sih. Jadi memang kan kita memang harus, apalagi kalau udah usia 40 ke atas, memang harus rutin medical check up ya. Karena kan kita harus rutin mengecek kondisi kadar darah dalam tubuh kita, kolesterol, gula dan lain-lain. Jadi fungsinya medical check up kan seperti itu, untuk mempersiapkan, untuk mencegah terjadinya komplikasi dari diabetes. Salah satunya adalah polineuropati diabetes. Oke, jadi ada pencegahannya pun ya dok ya sebenarnya ya. Mencegah diabetesnya itu sebenarnya mencegah diabetes. Mencegah diabetes. Terus kalaupun misalnya sudah diabetes akhirnya kena ke saraf, apa nih yang harus kita lakukan? Iya, jadi yang pertama adalah kontrol gula darahnya, itu yang paling penting. Selama gula darahnya tidak terkontrol, ya dia akan terus menyerang ke saraf. Gitu. Jadi kalau misalnya memang sudah teriakan diabetes, misalnya pasien-pasien yang diabetes sudah lama nih, dia nggak rutin minum obat, ya minum obat cuma sesekali doang gitu kan, atau males minum obat karena kan biasa obat diabetes kan bisa sehari sekali, sehari 2 kali. Ada yang bahkan bisa sampai pakai insulin dan lain-lain kan, ada males, takut kalau pakai insulin, takut disuntik gitu kan, minum obat males gitu kan, pada akhirnya sampai ya itu udah komplikasi sampai ke saraf. Itu kan kalau udah kayak gitu kan susah. Jadi memang yang terpenting adalah kontrol gula darahnya, kontrol gula darah dan HbA1c-nya. Kalau itu semua nggak terkontrol tuh udah pasti bakal ke saraf dok. Orang bisa kemana-mana, ya? bisa kemana. Makanya diabetes itu bisa komplikasi kemana-mana ya. Salah satunya memang yang paling banyak adalah ke saraf. Jadilah polineuropati diabetes. Tapi kan bisa ke ginjal, bisa ke mana, bisa ke mata kan, yang retina dan lain-lain. Tapi memang kalau ke saraf ya jadi polineuropati. Kalau diabetes itu kan seperti kita tahu ya, itu memang harus dikontrol terus. Tapi kalau misalnya udah komplikasi ke saraf, bisa sembuh nggak? Jadi memang sebenarnya kalau sembuh total itu memang sulit. Karena kan diabetes ini kan memang penyakit degeneratif yang sifatnya memang seumur hidup ya mbak ya. Jadi memang kalau saraf itu sudah rusak, dan apalagi saraf itu adalah organ tubuh yang salah satu yang paling sulit untuk regenerasinya. Ya, jadi ibaratnya kan saraf itu dia diserang oleh gula, oleh kondisi diabetes. Kalau gula yang tinggi dia diserang kan, kemudian sebenarnya tubuh kita punya mekanisme pemulihan diri ya. Cuman kan si sel sarafnya yang dia harusnya sudah mulai pulih, padahal dia pemulihan udah lambat sekali, tapi gulanya masih tinggi. Ya tetap aja diserang sama si gula darah yang tinggi terus itu. Jadi tetap diserang terus, jadi sehingga pemulihannya lama sekali, sulit sekali memang. Jadi biasanya yang kita sampaikan kepada pasien adalah kontrol gula darahnya. Kontrol gula darahnya, minum obat gula darah rutin atau pakai insulinnya secara rutin. Itu yang terpenting. Jadi memang pemulihan sel sarafnya memang lama sekali, memang sulit. Jadi yang selama gula darah terkontrol, nanti kan bisa kita kendalikan dengan obat-obatan, obat-obat nyeri, obat-obatan, kemudian beberapa jenis vitamin saraf juga yang untuk menstimulasi pertumbuhan sel-sel sarafnya. Seperti itu. Oke, jadi mencegah sampai jangan terjadi diabetes itu penting, begitupun mencegah supaya jangan sampai kena saraf juga penting ya dok ya. Kalau sudah kena diabetes ya harus dikendalikan supaya tidak terjadi komplikasi, apalagi komplikasi sampai ke saraf, salah satunya seperti itu. Nah ini kayaknya banyak juga nih dok pertanyaan dari netizen atau mungkin juga beberapanya pasien dokter mungkin ya. Kita bacain ya dok ya. Boleh. Tapi biasanya dokter kalau ketemu pasien apa yang paling banyak ditanyain dok? Itu gimana ininya, bisa sembuh apa enggak gitu. Terus ini saya
harus minum obat sampai kapan gitu. Nah, memang kalau untuk sembuh total itu memang sulit, tapi memang target kita sebagai neurologis adalah memang paling enggak nyerinya itu bisa berkurang sekitar 40-50% lah minimal itu. Jadi sehingga pasien itu kalau aktivitas sehari-hari itu bisa lebih nyaman, kesemutan udah berkurang, mau jalan lebih nyaman, terus misalnya tidur udah bisa tidurnya lebih enak gitu kan. Pakai selimut udah lebih enak, lebih nyaman seperti itu. Jadi yang penting adalah pencegahannya itu yang penting. Dan kalaupun sudah terjadi dikontrol terus gitu ya Dok ya. Itu. Oke Dok, ini ada pertanyaan, kenapa ya Dok kalau lama naik kendaraan itu suka kesemutan? Ini gimana ya caranya supaya nggak sering kesemutan? Terus apakah ini saya harus was-was nih kalau kesemutan kayak gini, ada indikasi ke diabetes juga? Kalau kayak gitu biasanya kalau kita naik motor sih biasanya ya kan. Kalau misalnya kita naik motor, tangan kita di stang jangka waktu lama kan ini kan memang tangan kita apalagi megang gas gitu ya. Ini kan memang ini nekannya. Biasa kalau yang seperti itu kita melihat faktor risikonya dulu. Ada faktor risiko ke diabetes apa enggak. Kalau misalnya memang ternyata tidak ke faktor risiko diabetes, nanti kita lihat apakah memang simetris kiri kanan, atau ternyata memang kalau misalnya kayak gitu, biasanya kalau kemungkinan lain adalah biasanya kalau gitu kemungkinan lain itu carpal tunnel syndrome. Jadi memang saraf kejepit di sini, kemudian memang tangannya kesemutan. Minum itu memang sering terjadi pada pasien-pasien yang banyak aktivitas dengan tangan. Itu kalau misalnya naik motor, jangka waktu lama, tangannya kesemutan, itu biasanya memang lebih ke faktor yang kejepit di tangannya itu ya, bukan yang karena diabetesnya. Yang harus kita highlight adalah kalau neuropatik diabetik itu biasanya simetris ya Dok ya, rasanya kiri tuh kanan. sama gitu, nggak Simetris ada, kiri kanan. nggak pilih kasih dia. Iya betul. Oke Dok, kan ada tuh kesemutan yang nggak boleh disenggol sama kesemutan biasa, itu gejala apa sih Dok? Yang itu loh Dok, kalau misalnya ada kesemutan yang kita senggol dikit langsung kayaknya kayak kestrum sebadan-badan gitu loh. Iya, ada juga yang kesemutan yang cepat sembuh gitu kan, nah itu kesemutan yang nggak boleh disenggol. Saya juga baru dengar. Kesemutan yang nggak boleh disenggol mungkin lebih karena itu tadi yang saya sampaikan itu ya, allodynia itu ya. Jadi lebih hipersensitif. Kan tadi saya bilang bahkan kena kain aja kayak itu silat gitu loh. Jadi memang itu memang kondisi yang kulit yang lebih sensitif akibat sarafnya terganggu. Jadi memang itu bisa salah satu ciri-ciri dari neuropati diabetes, tapi harus kita lihat dulu ada terjadinya di sebelah mana, kemudian simetris apa enggak itu, dan kita harus melihat tuh pasien ini punya diabetes apa enggak gitu loh. Punya diabetes apa enggak. Kalau misalnya memang dia belum terdiagnosis diabetes, ada enggak faktor risiko ke diabetesnya, seperti itu sih. Ini mama saya diabetesi, supaya sampai nggak kena saraf tuh harus gimana? Kontrol gula darahnya, minum obat yang teratur. Kuncinya itu aja ya. 2 aja itu kuncinya. Kontrol gula darah kan bisa macam-macam, olahraga, kemudian diet, pola makan yang bagus, pola makan yang sesuai dengan kondisi-kondisi diabetes gitu kan, mengurangi asupan gula, asupan karbohidrat yang sesuai dengan anjuran dari ahli gizinya seperti itu. Jadi beberapa jenis makanan-makanan yang harus dihindari, yang harus dimakan seperti itu yang terpenting. Kemudian minum obat yang teratur. Jadi abis nonton ini kita jangan jadi parno juga ya Dok ya? Iya. Kesemutan terus waduh. Enggak. Harus ini nih kayaknya gitu ya, harus ke dokter saraf, belum tentu ya Dok ya. Tapi kalau memang punya riwayat diabetes itu harus lebih waspada. Ya. Bener kan Dok? Betul. Jadi waspadai kesemutan ya Sobat IMC. Kalau misalnya sudah punya diabetes, bisa jadi ini gejala penyakit neuropati diabetik. Ya. Gitu. Tapi yang pasti sih kayaknya harus cek aja ke dokter ya. Iya benar. Karena kita nggak bisa kayak mengira-ngira, aduh ini bukan ya, itu bukan ya gitu ya Dok ya. Benar. Yang pasti memang harus sama ahlinya ya. Nah jadi abis nonton ini dulu Dok, download dulu. Oh iya. Di App Store sama Play Store itu ada mobile apps-nya Rumah Sakit IMC, namanya IM-Care. Saya udah download kok. Oh udah ya? Udah. Ih keren dokter, berarti saya yang belum. Karena di sana tuh kita bisa lihat jadwal dokter Nezar ini hari apa jam berapa kita bisa lihat. Terus juga mau bikin appointment sama dokter Nezar bisa ya. Terus juga medical
medical history gitu ya. Jadi mungkin kita pernah ke dokter apa sebelumnya di rumah sakit IMC, obatnya apa, kalaupun ada hasil lab juga seperti apa itu bisa kelihatan. Jadi kalau kita mau cek lagi itu udah ada gitu ya. Jadi segera download IM Care ya di App Store dan juga Play Store. Oke dok, kita berpisah dulu nih dok untuk edisi kali ini. Mudah-mudahan ketemu lagi ya dok ya nanti ya. Thank you ya Dr. Nezar Eradin, spesialis neurologi bersama saya Leni Diandra di IMC Podcast Corner. Bye-bye.